Sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia, UMKM harus mampu menjawab tantangan globalisasi pasar bebas. Pemuda-pemudi harus siap menjadi pionir penggerak perekonomian agar Indonesia Emas 2045 dapat terwujud berkat kegigihan pemuda di era sekarang. UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Dengan adanya potret UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional, pastinya pertumbuhan itu tersebar di seluruh daerah Indonesia yang menjadi tumpuan. Lalu, bagaimana potret UMKM di daerahmu? Menggapai kesuksesan itu butuh perjuangan, karena kesuksesan dihasilkan melalui ujian, tantangan, dan hambatan. Lakukanlah terus-menerus usaha yang kau yakini menjadi jalan kesuksesanmu, karena sukses harus dijemput, tidak ditunggu. Bersama saya Hamidah, inilah program Kecakapan Wirausaha 2023 dengan Yayasan An-Nuriyah Bangsri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazmi Latif, Ketua Yayasan An-Nuriyah Bangsri. Pertama, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia yang telah memberikan kepercayaan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2023 kepada yayasan kami. Berawal dari riset sederhana yang kami lakukan tentang UMKM yang ada di sekeliling yayasan kami, bahwa mayoritas masyarakat khususnya menengah ke bawah mendapatkan penghasilan dari berjualan makanan ringan, street food maupun jajanan pasar. Khususnya ketika kawasan industri Brebes sudah berada di sini. Dengan latar belakang itu, kami memilih untuk memulai program ini dengan bertemakan street food dan jajanan pasar. Kami melihat bahwa street food adalah jajanan kekinian yang digandrungi generasi milenial. Namun, kita juga tidak boleh lupa cita rasa jajanan pasar yang menjadi warisan budaya kita. Maka dari itu, kami mengharapkan adanya pelatihan ini agar para siswa bisa mengkreasikan jajanan pasar yang dianggap jadul menjadi jajanan kekinian yang spektakuler. Ataupun sebaliknya, street food yang mempunyai cita rasa khas Nusantara Indonesia. Untuk memulai itu semua, kami membutuhkan sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum. Alhamdulillah, kami bersama seluruh tim mitra bisa menyelesaikan kurikulum kurang lebih 2 bulan lamanya. Kurikulum yang kami rancang di dalamnya memuat 5 bab dengan rincian. Bab pertama tentang pendidikan karakter kewirausahaan. Bab ini terbagi dalam 3 sub, yaitu 1. Pentingnya kewirausahaan dan memiliki spirit kewirausahaan. 2. Motivasi berprestasi dan kerjasama tim dalam berwirausaha. Serta sub yang terakhir kami isi dengan berpikir perubahan dan kreatif. Bab kedua tentang pendidikan keterampilan. Dalam bab kedua ini kami fokus kepada pengembangan skill para siswa, seperti melatih mereka untuk mempunyai visi misi,
mau belajar dari orang lain, berani ambil tindakan dan keputusan, serta selalu belajar bersikap gigih dan ulet. Bab ketiga tentang pemasaran dan akses permodalan. Dalam bab ini ada 2 sub, yaitu tentang strategi pemasaran dan manajemen keuangan. Sedangkan pada bab keempat tentang pengelolaan hasil usaha, kami membagi menjadi 2 subtema, yaitu analisis peluang usaha dan bisnis plan, dan juga memulai usaha baru. Selanjutnya bab terakhir yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kelima bab ini kami ramu dalam 150 CPM. Selama proses pelatihan ataupun pembelajaran, peserta didik didampingi oleh instruktur ataupun narasumber yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Pemasaran kan seperti ini pemasaran, pola pemasaran yang kita bicara. Saya dapat ini maksudnya kuliah materinya dapatnya pemasaran dan permodalan. Bedanya di bumbu sama minyaknya. Minyaknya terlalu pakaian. Itu kan melihatnya, ya kalau saya kan yang suka minyak ya, jadi kan kalau melihat minyak itu berarti orang enak. Ya, kira-kira apa aja Bu ini Bu yang menjadi menu favorit yang selalu dibeli sama? Ya, ini yang kita mau makan. Bawang goreng pedes. Bawang goreng. Bawang goreng pedes. Ya, harus semangat. Semangat. Untuk meraih Ya, sukses. baru lulus ya Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ratna, mudah-mudahan Telogges itu semakin sukses. Terima kasih banyak. Pilihan memang jadi karyawan itu sebenarnya jadi modal juga, modal pengalaman yang akan muncul di sana. Ada disiplin waktu, disiplin tentang ilmunya dipakai dan lain-lain.
suara yang negatif, yang positif itu kita harus lakukan. Negatif jadikan itu sambung, bukan menyombongkan diri lah, tapi kita berusaha bahwa ada orang yang memberikan sesuatu negatif lah, tapi kita itu terima. Pak mau mulai usaha ini Pak? Setahun yang lalu saya udah mulai usaha ini. Kira-kira modal per hari untuk pembelanjaan berapa Pak? Kalau modal mungkin bisa naik turun ya, tergantung ininya apa. Kalau pas lagi mahal cuman mungkin berkisaran antara 130 sampai 150. Terus keuntungan per harinya berapa Pak? Kalau untung itu kan namanya kalau jualan nggak mesti harus berapa, cuman berkisar ya mungkin separuh dari modal bisa didapat. Kalau standarnya lah standar untung. Tantangan Bapak dalam berjualan yang sering dihadapi apa Pak? Biasanya sih faktor ini ya, kedisiplinan yang paling susah, menjaga disiplinan. Terus dari segi pembelanjaan ini kan kadang nggak selalu ada barangnya. Udah Pak, segitu aja Pak, semoga dagangan Bapak laris berkah ya Pak. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami panggil perwakilan dari kelompok untuk serah terima barang rintisan usaha. Dipersilakan. Saya serahkan. Orang-orang yang sukses tidak dihasilkan melalui kemudahan dan kenyamanan, tetapi dibentuk dengan berbagai ujian dan hambatan. Mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kecakapan wirausaha dengan modal kegigihan terus-menerus pasti akan mencapai puncak kesuksesannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ma'arif. Alhamdulillah saya memulai usaha berjualan jajanan batagor. Berawal dari membantu orang tua. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa berjualan sendiri. Saya berjualan biasanya berangkat jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Pertama, saya berjualan di Puskesmas Wanasari Klampok, lalu pindah ke PT. Alhamdulillah per hari bersih saya bisa menabung 50.000. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa membuka cabang batagor di wilayah lainnya. Semangat juang yang Bahrul Ma'arif contohkan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah menyelenggarakan Pendidikan Kecakapan Wirausaha 2023 dengan Yayasan An-Nuriyah. KW 2023 Wirausaha muda kaya